membuat nyaman, membuat bahagia hatinya orang. Itulah jalan terdekat, jalan tercepat, jalan yang kemudian utama untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan sesuatu yang membahagiakan pada saudara-saudaranya, itu adalah nilai yang paling utama. Innahu subhanahu wa ta'ala yunadina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, betul-betul menyapa kita dengan sapaan keindahan. Apakah kemudian kita menerima panggilan itu dengan tanggapan yang luar biasa, atau justru kemudian tidak kita indahkan? Semuanya ada perintah dan larangan yang luar biasa yang kita ketahui, dan memanggil umatnya Nabi Muhammad ini dengan panggilan penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Tinggal kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yang katanya para ulama itu orang baru sadar bahwa dia sedang bermimpi ketika dia sudah bangun dari tidurnya, dan orang kemudian baru sadar bahwa dia banyak melalaikan waktunya kalau dia sudah mati. Orang-orang yang ada di kuburan berharap mereka bisa untuk hidup kembali, mengisi waktunya dengan penuh kebaikan dan tidak sedikit pun dilalaikan. Sementara orang-orang yang masih hidup, banyak yang kemudian tidak belajar dari apa yang menjadi dirasakan oleh orang-orang yang sudah mati itu. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak memberikan contoh perilaku teladan dalam hidup ini, sehingga kita semuanya bisa untuk meniru dan meneladani beliau sebagai junjungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang menarik dan bagus sekali sebenarnya dalam kegiatan sajadah fajar ini. Paling tidak ketika ada seorang ulama salaf menyatakan, ma baqiya minad dunya illa salasin, qiyamul lail wa liqa'il ikhwan wassalah fi jama'atin. Kata Syekh Muhammad bin Al-Munkadir ini, seorang ulama salaf menyatakan, tidak ada yang tersisa dari keindahan dunia ini. Tidak ada yang tersisa dari keindahan dunia ini kecuali 3 saja. Salat malam, bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim, sesama mukmin, lalu kemudian salat jamaah. Itulah 3 yang tersisa dalam hidup dunia, dan itu adalah nikmatnya hidup sebenarnya. Tanpa 3 itu, maka sebenarnya tidak ada keindahan di dunia ini.
Tidak ada yang tersisa dari keindahan dunia ini kecuali 3 itu saja. Andaikan tidak ada salat malam, andaikan tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita sebagai seorang mukmin dan muslim, lalu kemudian tidak ada salat jamaah, maka tidak ada indahnya dunia ini. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa dunia itu adalah makan-makan, foya-foya, senang-senang, tapi sesungguhnya keindahan dunia ini bisa dilihat ketika kita bisa untuk melaksanakan sholat malam, lalu berjumpa dengan saudara-saudara kita, lalu sholat jamaah. Inilah yang dilakukan pada saat ini. Kita tadi malam sebelum berangkat mungkin, atau kemudian pada saat di rumah kita masing-masing bisa melaksanakan sholat malam, lalu kita berjumpa dengan saudara-saudara mukmin kita, saudara-saudara muslim. Itu adalah kenikmatan, keindahan dunia, dan bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Di antara sekian banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa untuk melaksanakan sholat jamaah. Itulah 3 keindahan dunia yang sebenarnya tanpa itu tidak ada keindahan dunia ini. Itu katanya Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Ada juga seorang ulama sufi besar itu, Abu Sa'id bin Abi Khair, ketika ditanya oleh salah seorang santrinya, dia tanya kepada Abu Sa'id bin Abi Khair ini, ma ada tariq minal khalqi ilal haq, berapa jumlahnya caranya kita untuk bisa dekat kepada Allah? Berapa jumlah, berapa jalan kita bisa untuk kemudian bertemu dengan Allah sebagai seorang makhluk, bisa berjumpa dengan Allah itu? Lalu dijawab oleh Abu Sa'id bin Abi Khair itu, aksar min alfi tariq, lebih dari 1000 jalan. Atau dalam riwayat lain disebutkan, beliau mengatakan at-tariq ilal haq bi'adadi dzarratil mawjudah. Jalan untuk menuju Allah itu sejumlah atom-atom atau partikel yang ada di alam ini, di alam semesta ini. Banyak jalan. Tetapi kemudian beliau menyatakan, walakin laisa hunaka tariq aqrabu wa asra'u wa afdalu minal amal illa rahati syahsin. Tetapi di antara sekian banyak jalan untuk menuju Allah itu, kata beliau, dan sudah aku ajarkan banyak kepada orang-orang, setiap orang bertanya tentang itu, adalah membuat nyaman, membuat bahagia hatinya orang. Itulah jalan terdekat, jalan tercepat, jalan yang kemudian utama untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan seterusnya mungkin, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah program yang istiqomah Sajadah Fajar. Tadi sudah disampaikan ada sholat malam, lalu kemudian berjumpa dengan saudara-saudara, berkumpul, bersilaturahim, ini luar biasa. Lalu kemudian bisa melaksanakan sholat jamaah, itu adalah kenikmatan dan keindahan dunia. Dan berikutnya adalah kenikmatan berbagi. Kalau kemudian Abu Sa'id Abu Khair ditanya, apa yang paling jalan tercepat menuju Allah itu? Paling utama, maka disebutlah bisa membuat nyaman orang lain. Sama seperti ketika Rasulullah SAW sudah menyabdakan itu, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan sesuatu yang membahagiakan pada saudara-saudaranya, itu adalah nilai yang paling utama dari seorang yang kemudian melakukan amal. Bukankah di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sudah nyatakan, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di dunia dan akhirat. Siapa yang melepaskan kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang diderita oleh saudaranya, nanti Allah akan lepaskan kesulitannya nanti di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya. Siapa yang kemudian selalu berusaha menolong saudaranya, maka Allah akan tetap menolong dia selama dia kemudian berada dalam keadaan menolong saudaranya. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ternyata jalan yang paling cepat, jalan utama itu adalah berbagi, memberikan kenikmatan kepada saudara-saudaranya. Itulah yang dilakukan oleh kegiatan Sajadah Fajar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seorang syekh bernama Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi itu
Pernah beliau kemudian disuruh menulis tentang ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Saya Muhammad Abdul Ati Bukhairi ini disuruh untuk menulis tentang ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika ada seorang yang kemudian bertanya kepada Ibnu Mas'ud itu, nasihati aku, terangkan kepada aku sesuatu yang membuat aku bisa kemudian ingat itu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, bila kamu nanti mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan itu, pasti ada perintah, ada larangan yang luar biasa. Lalu kemudian saya Muhammad Abdul Ati Bukhairi ini bercerita, saat aku kemudian disuruh untuk menulis itu, beliau kemudian berdiri di tepi lautan, lalu kemudian berangan-angan bagaimana aku bisa untuk menulis ayat Al-Quran yang luasnya seperti samudra yang tidak bertepi itu, sementara aku bukan orang siapa-siapa, katanya. Dia kemudian membandingkan dengan Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Ar-Razi, banyak mufassir, sementara dirinya itu bukan siapa-siapa. Tapi kemudian ketika dia merenung itu, lalu kemudian seolah-olah mereka para mufassir tidak apa-apa, lakukan saja itu sebuah kebaikan. Lalu aku beranikan diri untuk menulis kitab yang kemudian diberi judul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, panggilan Allah kepada orang ahli iman, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian beliau menulis ada 88 ayat yang dimulai awalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Beliau lalu kemudian bercerita seperti ini. Setelah saya mendalami surat-surat Al-Quran itu yang dimulai dari ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, lalu saya kemudian menemukan ada dua panggilan Allah. Yang pertama namanya Nidaul Alamah, panggilan namanya saja. Yang kedua adalah Nidaul Karamah, panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan. Itu yang kemudian saya temukan di dalam Al-Quran, kata Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi itu. Luar biasanya panggilan atas nama ini, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nama para nabi dan rasul itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan namanya. Dipanggil dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Allah memanggil para nabi dan rasul itu dengan panggilan Nidaul Alamah, panggilan nama saja. Tetapi bayangkan saat ketika memanggil nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, Allah memanggil tidak dengan namanya, tidak dengan Nidaul Alamah, tapi dengan Nidaul Karamah, dengan panggilan memuliakan, dengan panggilan penghormatan kepada Nabi. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir. Itu panggilan kehormatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Allah saja memanggil Nabi kita dengan panggilan itu. Kemudian hebatnya lagi, kata beliau, saat memanggil nama umat, maka umat-umat yang dipanggil selain umatnya Nabi Muhammad itu dengan panggilan-panggilan Nidaul Alamah, panggilan nama saja. Di Taurat misalnya dipanggil dengan hai orang miskin. Lalu kemudian kalau di Injil dipanggil hai anak keturunan air dan tanah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dengan panggilan ya Bani Israel. Tetapi bayangkan, inilah yang akan kita kupas saat ini. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil umatnya Nabi Muhammad bukan dengan nama panggilan nama saja, tetapi dengan Nidaul Karamah, panggilan yang memuliakan, panggilan kehormatan yang luar biasa. Apa panggilan untuk umatnya Nabi Muhammad? Ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah.
Allah memanggil kita ini, umatnya Nabi Muhammad, dengan nidaul karamah, dengan panggilan kemuliaan, dengan panggilan kehormatan yang luar biasa. Allah memberikan penghormatan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan memanggil, tidak dengan memanggil namanya ya umat Muhammad, tidak, tetapi memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana tanggapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemuliaan panggilan kepada kita? Siapkah kita kemudian menerima panggilan itu? Kita dipanggil dengan penghormatan yang luar biasa. Kalau kemudian Syekh Utsman Qadri Al-Muqannisi itu juga menulis kitab Innahu Subhanahu wa taala yunadina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, betul-betul menyapa kita dengan sapaan keindahan. Apakah kemudian kita menerima panggilan itu dengan tanggapan yang luar biasa, atau justru kemudian tidak kita indahkan? Itulah hebatnya. Ternyata kata beliau bahwa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada 88, dan itu semuanya ada perintah dan larangan yang luar biasa yang kita ketahui, dan memanggil umatnya Nabi Muhammad ini dengan panggilan penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Insyaallah tinggal kita mau menyambut atau tidak itu panggilan itu, Bapak dan Ibu sekalian. Beliau menyimpulkan orang yang kemudian dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian dia menanggapi panggilan itu dengan penuh sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada hambanya ini. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya ini. Allah akan memberikan karunia besar kepada dia. Lalu kemudian nanti di yaumil kiamah, di akhirat nanti, orang-orang yang beriman, yang memenuhi panggilan Allah ini, umatnya Nabi Muhammad ini, maka nanti dia akan memberikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang kemudian ketika dipanggil umatnya Nabi Muhammad, dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lalu kemudian ditanggapi. Inilah yang kemudian nanti akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan rahmat karunia besar, dan kemudian kedudukan yang tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai mereka, dan mereka orang-orang yang beriman itu mencintai Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang kemudian menyambut panggilan umatnya Nabi Muhammad ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan sambutan-sambutan ya Allah, kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi perintah dan larangan. Ketika ayat-ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, Bapak dan Ibu nanti bisa belajar, bisa kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu sungguh-sungguh. Coba perhatikan apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya, apa wasiat engkau, beritahu aku sesuatu yang kemudian bisa memberikan sebuah perubahan kepadaku, kata seseorang kepada Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian dijawab, perhatikan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagai sebuah panggilan kepada umatnya Nabi Muhammad itu. Perhatikan, pasti di situ ada sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rupanya mungkin tidak akan cukup untuk membahas 88 ayat itu untuk dikaji pada kesempatan kali ini. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja untuk sebuah bahan perenungan di kesempatan yang berbahagia ini. Saat Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan kalimat-kalimat indahnya, memanggil kita umatnya Nabi Muhammad dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dipanggil dengan wahai umatnya Muhammad, tidak. Tapi kemudian dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Siapkah kita dipanggil dengan panggilan kemuliaan dengan orang beriman? Lalu kita jawab di hadapan Allah, kita siap untuk menjadi orang yang beriman yang bisa engkau cintai ya Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Di antara ayat-ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 208 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyeru kepada kita, wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Urusan-urusan kecil sampai sedang maupun besar, semuanya secara totalitas kepada Islam. Dengan panggilan seperti ini, mampukah kita berpikir lalu kemudian merenung sejauh mana kita sudah masuk Islam itu dengan benar? Ada orang yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, orang yang kemudian senang dengan ayat yang ini, tidak senang dengan ayat yang ini, senang dengan peraturan yang begini, tidak senang dengan peraturan yang seperti itu. Barangkali kita tidak secara totalitas untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ada orang yang senang dengan aturan sesuatu, tapi ketika sudah aturan tentang misalnya warisan, tidak senang, tidak setuju dengan Al-Quran. Ada orang yang kemudian disuruh untuk berdamai, dia senang, tapi kemudian disuruh berperang pada suatu saat, dia tidak menjadi senang. Padahal mengikuti syariat Islam itu, ya totalitas. Apakah indikator kemudian masuk syariat secara totalitas itu kalau sudah kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian selesai seperti itu? Apakah cukup seperti itu? Kalau kemudian merenung ayat ini saja, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, itu kita masih belum, kita masih kemudian geleng-geleng kepala, masih belum, ya Allah, belum secara totalitas. Tetapi paling tidak diingatkan berikutnya, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Ini paling tidak buat perenungan kita nanti, seberapa kita sudah masuk Islam dengan benar itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering kita dengar pada saat khutbah-khutbah Jumat itu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan lagi kehormatan. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Takwanya itu sungguh-sungguh, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Islam yang baik. Seberapa kita sudah bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kita, itu pun menjadi perenungan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kehormatan, kemuliaan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Kalau kemudian ada mufassir yang menyatakan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah selalu taat dan tidak maksiat, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa, lalu kemudian selalu bersyukur kepada Allah dan tidak menjadi kufur. Paling tidak kemudian ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan saat kamu melakukan kesalahan-kesalahan, perbaiki dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan bergaullah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Itulah takwa yang sungguh-sungguh itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, jangan kamu makan riba. Sudahkah kita renungi harta yang masuk kepada kita ini? Adakah perputaran di sana ada riba? Kalau orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, memenuhi panggilan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan makan riba, uang rentenir. Berapa banyak orang yang kemudian seperti itu? Sanggupkah kita kemudian mendengarkan itu? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta dari harta yang batil. Apakah kita selama ini kemudian hartanya sudah betul, tidak merampas, tidak mengambil punya orang lain? Apakah halal? Itu menjadi pikiran kita.
Karena orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan nidaul karamah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta dengan jalan kamu kemudian mengambil dengan cara yang batil itu. Allah Subhanahu wa taala lagi mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Itu diingatkan lagi di Quran surat Ali Imran 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu dalam dakwah yang kamu lakukan, dalam perjalanan hidup kamu yang penuh dengan ujian, tantangan. Ketika kamu akan menjadi orang yang beriman betul itu, pakai kesabaran, kuatkan kesabaran itu. Tidak mudah untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan dakwah dan melaksanakan kebaikan itu. Tidak nyaman dan tidak mulus, butuh kesabaran. Maka kuatkan kesabaran itu. Kalau kemudian setan protes misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub itu menjadi orang yang dihormati dan nabi yang mulia. Katanya setan, enak Tuhan, dia kan orangnya kaya, dia anak-anaknya, keluarganya bahagia, lalu kemudian sehat selalu, enak. Tapi kemudian Allah kemudian menguji Nabi Ayub ini. Apakah seperti protesnya setan? Dan inilah kesabaran yang luar biasa yang mungkin belum kita rasakan. Nabi Ayub dari awalnya kaya kemudian menjadi miskin. Nabi Ayub yang awalnya kemudian punya banyak anak dengan kebahagiaannya meninggal dunia mati. Nabi Ayub yang awalnya sehat kemudian menjadi sakit. Bahkan kemudian istrinya sendiri yang setia itu digoda untuk tidak melayani dan kemudian setia kepada Nabi Ayub. Sampai kemudian disebutkan istrinya itu dalam keadaan yang sudah sakit, sudah jatuh miskin, sudah anak-anaknya meninggal, lalu kemudian jadi miskin, lalu kemudian ditimpa sakit, istrinya yang melayani itu digoda oleh setan, mintalah sama Tuhan. Masa tidak kemudian bisa disembuhkan sakitnya? Tetapi kemudian paling tidak pelajaran dari Nabi Ayub itu, sudah berapa tahun aku sakit? 16 tahun, 17 tahun. Lalu berapa tahun aku sehat? Jauh lebih banyak dari itu. Kalau begitu masih belum gitu kan. Kalau pakai Nabi Ayub saja sabarnya, tidak ada yang sabar di sini. Kalau tidak percaya, sakit gigi saja. Sakit gigi sehari itu. Atau 2 hari bilang. Istrinya menggoda, "Mbok ya mintalah sama Allah, sampean kan orang baik, sudah nyantuni anak yatim, sudah kemana-mana dakwah, mintalah sama Allah." Apa ada kemudian bilang, "Sudah berapa hari saya sakit, Dek?" 2 hari itu. "Saya tidak sakit berapa?" 10 tahun. "Oh, masih belum, jauh." Tidak ada yang sabarnya seperti Nabi Ayub itu. Makanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kuatkan itu kesabaran itu. Jadi panggilan kehormatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, banyak itu, 88. Lalu kemudian saya sebutkan lagi misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Seberapa kita sudah menolong agama Allah? Ada orang yang menyatakan Allah itu tidak perlu ditolong, sudah, tidak usah. Siapa bilang? Sebenarnya kita tidak butuh, ya. Sebenarnya Allah tidak butuh kita menolong agama Allah itu, tetapi kita yang butuh. Karena hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan seperti kegiatan seperti ini menolong agama Allah untuk menyemarakkan syiar-syiar agama Islam itu, daripada kemudian mati kalau tidak ada kegiatan ini. Berapa banyak orang yang kemudian tidak semangat pada malam hari, di saat kemudian para malaikat turun, Allah turun untuk kemudian menjemput doa-doa hambanya. Dengan semangat seperti ini kemudian bangunlah banyak orang. Tapi kalau kemudian tidak dijalankan, ada kegiatan-kegiatan semacam ini, berapa banyak orang yang kemudian tidur saja enak nyaman, padahal sudah dikatakan penuh dengan keberkahan ketika orang itu sudah bisa bangun sebelum subuh, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah sampai kemudian di waktu syuruk misalnya. Inilah kegiatan-kegiatan yang luar biasa
yang dilakukan untuk menolong agama Allah itu, nanti Allah akan tolong kita. Lalu kemudian akan diteguhkan kedudukan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah. Di pagi dan petang hari teruslah bertasbih kepada Allah. Orang-orang yang beriman, lagi-lagi kita dipanggil dengan panggilan kehormatan oleh Allah. Wahai orang-orang yang kemudian beriman, panggilan untuk umatnya Nabi Muhammad, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah di mana saja. Sehingga kemudian orang yang menjadi ahli zikir itu, di saat dia berdirinya, jalannya, duduknya, baringnya, dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah menyatakan, paling tidak kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ada 5 keadaan orang itu kemudian disebut ahli zikir. 1, setiap selesai sholat wajib dia berzikir kepada Allah. Yang kedua, dia punya wiritan pagi dan petang. Yang ketiga, saat dia mau tidur dia berzikir kepada Allah. Yang keempat, bangun dari tidur dia berzikir kepada Allah. Dan yang kelima, saat keluar rumah kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tanya itu, Ibu, kalau keluar rumah apa bacaannya, zikirnya? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Habis itu kemudian di perjalanan silakan zikir terus. Kalimat-kalimat thayyibah apapun silakan dibaca. Cuma kadang-kadang saya tanya lagi, kalau mau masuk rumah apa bacaannya? Kalau keluar rumah itu banyak yang bisa, tapi kalau masuk rumah banyak yang tidak bisa itu. Nah, paling tidak kita perlu banyak belajar tentang itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita dengan panggilan kehormatan, banyaklah berzikir kepada Allah. Kalau beramal itu yang berkualitas, tidak banyak. Yang ihsan beramal itu yang berkualitas, tapi kalau zikir yang banyak. Jadi perintahnya di dalam Al-Qur'an kalau berzikir itu yang banyak. Tapi kalau beramal itu yang berkualitas, yang ihsan. Ikhlas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berkesinambungan, istiqomah. Tetapi kalau zikir itu banyak, terus tanpa berhenti. Nah, saya tanya itu, coba kalau mau masuk rumah apa bacaannya? Ya. Apa bacaannya? Nah, banyak yang tidak tahu juga itu kan. Banyak yang tidak tahu karena suka memasukkan tapi cuma keluar saja yang enak itu. Ya, kalau keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, saya bilang kemarin, ayo sama-sama belajar Ibu. Jangan kemudian kita memasukkan. Saya bilang memberikan gambaran orang kalau dari luar itu bawa virus, bawa bakteri dan sebagainya. Apa yang dilakukan kalau sudah masuk rumah? Buka baju, basuh tangan. Tapi kenapa kalau pada saat kemudian kita dari luar lalu kemudian kita tidak membaca doa itu, padahal kita banyak mungkin diikuti oleh setan-setan, diikuti makhluk-makhluk gaib yang kemudian kita tumpuk di rumah kita. Karena kalau kita kemudian tidak baca doa, bisa saja masuk di rumah kita. Maka bacalah doa pendek, yang paling pendek itu cuma Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Tetapi bisa ditambah kemudian yang di awal itu Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru kemudian kata Rasulullah, salam kamu ke orang yang di dalam. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang ada di rumah itu. Kadang-kadang kita tidak itu. Tapi kalau masalah bakteri, semua baju kita buka, langsung kita basuh tangan. Kenapa pada saat kemudian masuk rumah itu yang justru kita juga bawa makhluk-makhluk yang ada, yang kita dari luar itu mungkin ikut pada kita, lalu kita tumpuk di rumah kita. Maka bacalah doa. Maka orang-orang yang beriman itu disuruh untuk berzikir yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, dan ini yang terakhir yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seberapa kita sudah berusaha dan usaha untuk keluarga kita terhindar dari api neraka itu.
Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ini, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan keluarga besarnya. Dikumpulkan. Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak bisa menjamin nanti keselamatanmu di akhirat, maka jagalah dirimu sendiri. Dipanggil semuanya, dipanggil. Sampai kemudian anak beliau Fatimah juga dikatakan, wahai Fatimah binti Rasulullah, walaupun Fatimah ini menjadi penghulu surga wanita, ya, menjadi bidadari surga. Di antara penghuni surga, bidadari surga itu adalah Khadijah, Fatimah, lalu kemudian Maryam, lalu kemudian Asia. Nah, Fatimah ini hebatnya Fatimah ini buat pelajaran buat ibu-ibu terutama kaum perempuan. Hebatnya rasa malu dari Fatimah ini. Beliau kemudian membayangkan, dan mungkin tidak seperti dibayangkan banyak orang. Ketika Fatimah melihat banyak orang yang meninggal dunia, ketika diusung, digotong sampai jenazahnya, lalu kemudian dibawa ke liang lahat itu, apa yang dipikir oleh Fatimah itu? Besok kalau aku mati juga seperti itu. Aku malu kalau kemudian tubuhku dipegang laki-laki. Karena yang kemudian menggotong, membawa ke liang lahat itu semuanya laki-laki. Aku malu. Bagaimana nanti kalau aku mati seperti itu? Dibopong oleh rasa malunya luar biasa Fatimah. Berpikir seperti itu, mati saja dipikir. Lalu kemudian minta keranda. Bisakah kemudian dibuatkan keranda? Kemudian dengan lapis yang kemudian lebih tebal itu. Luar biasa itu. Rasa malu, kehormatan seorang perempuan dipikir, padahal sudah meninggal dunia itu dipikirkan kalau nanti mati. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sekarang yang masih hidup berlenggak-lenggok di kota, memamerkan auratnya tanpa rasa malu? Maka pantas kalau kemudian Fatimah itu menjadi ahli surga itu. Nah, ketika Fatimah pun dikumpulkan oleh Rasulullah, wahai Fatimah, putriku, aku tidak bisa menjamin kamu bisa terlepas dari api neraka. Kamulah yang bisa menjaga diri. Saat kemudian dibayangkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipanggil oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang sudah kita lakukan? Pernahkah kita kemudian mendudukkan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita? Katakan itu. Kalau bapak yang memanggil, bapak tidak bisa menyelamatkan, bapak sendiri tidak bisa tahu tentang nasibnya bapak. Maka wahai engkau anakku, jaga dirimu dari api neraka. Wahai istriku, jaga dirimu, nasibmu sendiri nanti. Katakan kepada mereka. Siapa keluarga itu? Menurut ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, keluarga itu adalah anak istri kita, bapak ibu kita, orang tua kita ke samping maupun ke kanan. Bahkan budak, pembantu kita, dan siapapun yang menjadi tanggungan kita itu adalah keluarga kita. Sampaikan itu. Jaga dirimu dari api neraka. Bagaimana menjaga dari api neraka? Banyak ulama, kemudian para sahabat, bahkan para ulama kemudian menyatakan itu. Paling tidak didik mereka dengan ajaran-ajaran Nabi. Didik mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Didik mereka dengan perintah, mengetahui perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka bisa melaksanakan. Nah, kalau ini dibayangkan, hari ini Bapak dan Ibu hadir di tempat ini, lalu kemudian bayangkan turun kepada kita ayat ini. Karena memang ini adalah panggilan buat kita. Kalau Muhammad Iqbal itu salah seorang filosof dari Pakistan itu, kalau kita kemudian ingin seolah-olah Al-Quran itu turun kepada kita, maka bayangkan setiap ayat yang kita baca itu turun kepada kita dan perintah kepada kita langsung. Kalau hari ini Bapak dan Ibu bisa mendengarkan ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa yang dilakukan Bapak sekarang? Bisakah Bapak nanti malam mungkin atau kapan saja panggil mereka semuanya, wasiati dengan sesuatu yang baik tentang perintah Allah, jaga. Tapi kemudian jangan dianggap bahwa pas epa kompol leki, Bapak mati ya lari apa lagi. Bisakah sudah mau meninggal? Jangan. Jangan. Tapi paling tidak ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ini lalu kemudian dikumpulkan, paling tidak itulah yang kita lakukan. Kalau Bapak dan Ibu
pulang dari tempat ini nanti, belajarlah sama-sama, kemudian baca nanti 88 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bayangkan itu adalah panggilan Allah kepada kita. Bukan panggilan umatnya Muhammad, tapi panggilan kemuliaan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, luar biasa penghargaan Allah kepada kita. Maka sambutlah panggilan Allah itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Siap ya Allah, saya menjadi orang yang beriman, karena nanti Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada kita karena kita beriman. Allah akan mengaruniakan hal yang besar buat kita, dan bahkan nanti di akhirat Allah akan memberikan kedudukan kita yang tinggi kalau kita beriman. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai kita, lalu kemudian kita mencintai Allah. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menggugah perasaan dan bisa menggugah perilaku kita. Teruslah baca Al-Quran, terutama panggilan-panggilan kepada umatnya Nabi Muhammad kepada kita dengan panggilan kehormatan ya ayyuhalladzina amanu. Tersenyumlah ketika ada kalimat dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kemudian kalau kemudian berikutnya ada pesan dari Allah untuk melakukan sesuatu, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kemudian pesan itu sebuah larangan, maka jauhi larangan itu dengan sungguh-sungguh. Banyak ayat-ayat yang kemudian perlu menjadi sebuah kebanggaan buat kita laksanakan dengan membaca ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena itu adalah sebuah panggilan kemuliaan dari Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat jamaah dengan baik. Mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah taufik kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberikan kesembuhan. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang kena musibah, mudah-mudahan kemudian diberikan oleh Allah balasan pahala, lalu kemudian diberi kesabaran, sehingga dengan pahala kesabaran itu bisa mengangkat dirinya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.